Practical Wireless April 1978 yang di dalamnya ada desain dari Purbeck oscilloscope. For those taking a serious interest in electronics, an oscilloscope is the most important single instrument in the home workshop. Jadi rancangan inilah spesifikasi performance-nya. The main performance feature of the final design as follow: Y amplifier, 10 mV per division to 100 per division in 5 step. Nah, seperti blok punyanya pabrikan gitu. Walaupun ini rancangannya adalah untuk DIY, tetapi di sini sangat jelas bagaimana si desainernya ini membuatnya ya. Nah, di sini ada input Y, di sini ada input X, kemudian input Y ini ada kopling kapasitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa, kembali lagi di channel Ngoprek di rumah YouTube. Ini adalah part 2 dari pembahasan osiloskop desain Purbeck dari majalah Practical Wireless April 1978. Langsung saja kita lanjut. Di part 2 ini kita akan bahas apa saja. Ini tentunya di sini ada PCB-nya. Ini untuk power supply ya. Kemudian ini skema power supply yang raw power supply-nya. Kemudian ini ada bentuk daripada PCB power supply-nya. Ini ada daftar komponennya, dan ini adalah letak daripada port ini nantinya. Ini ada layout daripada stabilizer power supply-nya. Kemudian di sini ada skema daripada DC stabilize-nya, dan ini ada daftar komponen dari regulator stabilizer di sini. Dan ini PCB layout-nya. Jadi di sini sudah sangat jelas ya. Kita bisa contek ini, kita bisa contek baik itu 1:1 atau dengan perubahan. Namun di aplikasi saya ini tentunya akan saya pertimbangkan untuk merubah ini menjadi lebih kecil atau juga versi saya ya, karena yang kita butuhkan di sini adalah pentingnya itu adalah yang penting saya bisa keluarkan di sini nih. Dan karena untuk tabung CRT-nya tadi tidak persis yang akan saya pakai, di mana saya menggunakan 8SJ31J, maka disitulah saya perlu penyesuaian. Jadi di sini saya sudah perhatikan nih ya. Ini yang dibutuhkan di sini tegangannya adalah minus 800 volt. 250 volt AC masuk, output 300 volt. Kemudian ini saja, ini keluar AC di sini. Oh, ini masuk ya. Ini output 17 volt, output DC kasar. Oke, akan kita lihat nih larinya kemana saja nih. Ini yang pasti sudah sangat jelas di sini mana input mana output. Nah, ini lebih jelas ya.
Nah, jadi seperti ini kalau penampakan luasnya. Tentunya kita tidak akan bisa sama ini menggunakan ini untuk terutama untuk ininya, ini harus kita layout ulang ini karena untuk model elko yang seperti ini sekarang sudah susah, yang ada untuk kaki-kakinya yang ada seperti ini, yang ada sekarang kan umumnya jadi satu nih, jadi satu sisi saja. Yang model ada seperti dioda seperti ini sudah susah. Kemudian tadi juga komponen dioda yang aneh-aneh itu rencananya ini akan saya ganti dengan dioda microwave yang paling murah harganya. Kalau nggak begitu tentunya saya akan pergunakan saja yang sudah saya oprek di video sebelumnya, pada video osiloskop vintage dan juga tentang penjelasan osiloskop hybrid yang akan saya buat ini gitu. Jadi di sini kita pergunakan yang itu saja dan ini hanya digunakan sebagai referensi. Tentunya nanti output yang ini nih, output yang ini harus sesuai nih yang kita butuhkan nih ya. Ini nggak usah kita ikutin nih seperti ini karena kita yang diperlukan di sini apa toh? Hanya di sini kan seperti 17 volt raw, kemudian 12 volt stabilize. Ini bisa kita ganti, ini mungkin saja ini memakai LM317 atau juga memakai stabilizer yang kekinian seperti sekarang, seperti LM2596, nah seperti itu. Kemudian di sini yang ini nggak bisa digantikan, yang ini, yang backblock ini, yang terutama yang keluarnya 150 volt stabilize ini terregulasi, kemudian 300 volt raw ini agak rumit di sini. Ini harus benar-benar bisa keluar 300 volt. Tapi 300 volt di sini ampernya kecil ya. Ini ada pembatas arus R201, ini berguna untuk membatasi arus keluar walaupun tegangannya 300 volt tetapi ampernya kecil. Kemudian ini 17 volt minus. Nah, ini nih kita harus mengakalinya. Kalau yang 17 volt minus ini mungkin kita susah nih mendapatkan IC 203 yang IC model kaleng seperti ini. Mungkin masih bisa, saya pernah lihat cari di toko online ini masih ada yang jual nih, masih bisa saya dapatkan. Nah, itu juga berupa alternatif. Tapi yang penting adalah untuk ini nih, untuk nilainya yang ini terutama. Jelas ya. Kemudian kita akan kembali lagi. Nah, di sini apa sih yang dijelaskan di sini? Ini kita nggak perlu ini ngerti bahasa Inggris di sini, nggak perlu. Ini bahasa Inggris ini adalah ya kalau perlu kita ngertiin bisa saja. Di sini saya ambil singkatnya, saya tidak akan membahas seperti pada bagian pertama. Nah, di sini saya akan lebih membahas ke skemanya ini ya. Kemudian apa yang ada di skema dari raw power supply-nya ya, ini seperti ini. Ini bisa kita ganti dengan 4007 saja untuk BY-X94 ini, toh yang kita butuhkan 300 volt. Masuknya harus 250 volt. Masalahnya untuk osiloskop saya yang kemarin itu kan keluarnya besar ya, 400 voltnya keluarnya, karena inputnya di sini saja ini sudah 300 volt. Kemudian di sini ini ada pembatas arus 390 ohm 5 watt. Ini ada dioda bridge keluar, ini untuk yang keluaran 17 volt mentah. Kemudian ini call output from panel SKT. Ini perlu dilacak kemana larinya. Kemudian ini, nah ini ada zener di sini nih, zener tegangan tinggi. Ini kalau nggak salah kalau kali 5 ini zener 120 volt kalau nggak salah ya, apa 90 volt ya, pokoknya ini merupakan perkalian dari itu. Ini adalah berupa, ini
penaik tegangan ya di sini nih. Keluarnya minus 800 volt. Ini jadi di sini konfigurasinya seperti ini. Nah, ini perlu diperhatikan pada osiloskop yang ini nih, bagian untuk menciptakan regulator tegangan tinggi minus itu ya seperti ini, sama seperti yang sudah saya jelaskan pada pembahasan high voltage regulator untuk CRT osiloskop MEC 705. Ini sebagai pembatas arus juga, ini 180 kilo 2 watt. Anda bisa bayangkan di mana kita bisa mendapatkan resistor 180 kilo ohm tapi yang 2 watt. Alasannya kenapa harus 2 watt? Ya harus 2 watt kalau misalkan Anda pasang setengah watt kebakar. Dan ini kalau Anda ingin membuat 1:1, tinggal contek saja di sini, kemudian kita buat. Ini sangat gampang kalau mau, tapi nantinya akan banyak perubahan karena kita tadi seperti sudah ketahui untuk ini, untuk elko-nya ini sudah susah. Nah, ini perlu modifikasinya di sini. Komponen, nah komponen apa saja? Resistor 390 ohm 5 watt, 5,6 kilo, ini berarti setengah watt atau seperempat watt, 4,7 kilo setengah watt, 180 kilo ohm 2 watt. Nah, dioda D101 BY4 D103 104 4148 dan lain-lain. Nah, ini semua kalau sudah saya cek, ini semua bisa dengan mudah saya dapatkan semua. Dan inilah layout daripada regulator DC-nya yang tadi sudah kita bahas. Kemudian kita akan lihat skemanya dari stabilizer ini seperti ini. Ini akan saya perbesar biar kelihatan. Jadi skemanya seperti ini ya. MC340 ini mampu hingga 300 volt kalau nggak salah. Jadi dia mampu mengeluarkan tegangan, di sini kan butuhnya 150 volt keluarnya, inputnya 300 volt masuk. Ini ada penahan arus lagi 1 kilo 5 watt. Jadi benar ini tegangannya tinggi 150 volt tetapi arusnya kecil karena dibatasi oleh resistor 1 kilo ohm 5 watt pada input masuknya. Dan ini ke 0 volt. 0 volt. 0 volt di sini beda loh ya, ini bukan ground ya. Harus diperhatikan di sini, ini ngambang di sini. Ini bukan minus ya, karena lihat di sini. Nah, di sini minus 17 volt. Oh ya, ini ground ini, sorry maaf. Ini ground ya. Ini jalur ground ini. Anda bisa pakai cara seperti ini kalau misalnya menandai yang penting. Nah, misalkan seperti ini ya. Tapi kalau untuk PDF Foxit ini sama seperti PDF yang lain juga, ini hanya tersedia seperti ini aja. Ini ground, ini bukan plus ya. Tapi ini ground, ini yang saya tanda ini ground ya. Nah, tapi di sini kok ground kok dapat elko plus? Ya tentu saja karena yang kita butuhkan minus gitu. Ini seperti prinsipnya pada power supply simetris. Jadi di sini kita pergunakan di sini kenapa elko-nya minus ya, karena di sini kita butuhkan tegangan minus gitu loh. Dibutuhkan 17 volt minus. Makanya kita perlukan IC LM304 di sini. Nah, ini kita bisa akali pokoknya gimana caranya agar saya bisa membuat sebuah catu daya dengan output 17 volt minus gitu aja. Kalau misalnya ini saya nggak bisa dapat ya untuk LM304 nya. Kalau LM723 nya ini kan barang umum di pasaran, hampir semua power supply DC regulated yang buat rig dan lain-lain itu memakai 724. Ini ada
dioda Zener 6,8 volt, kemudian dia menstabilkan BC214. Ini juga bisa kita akali. Kalau kagak ada namanya BC214 ini kita bisa ganti saja sembarang. Ini katakanlah D400, D438, atau juga menggunakan transistor BD139 atau 40. Tapi ini kan PNP, jadi ya 140 BD140 bisa dipakai, atau juga memakai A571 atau berapa itu. Kemudian ini basisnya mengontrol TR3055 di sini. Tapi keluarnya di sini minus. Nah, benar nggak? Coba kita cek. Ini minus terhadap minus, tapi di sini ada stabilisasi. Ini memang minus karena yang dia mainkan minus. Tapi saya menjadi pertanyaan juga, ini minus di sini kenapa emitornya di sini? Ini kalau misalkan minus, kalau menurut saya harusnya arahnya ke sana gitu. Ya, apakah memang desainnya seperti ini ya? Anggaplah desainnya ini memang benar-benar seperti ini. IC 201 ini yang nggak jelas nih. IC 201 itu apa sih? IC 201 nggak jelas ya. Tetapi di sini lihat nih ya, keluar dari masuknya 9 volt, 17 volt plus. Kemudian keluarnya di sini adalah plus 50 volt stabilizer. Nah, ini kita bisa ganti saja yang ini dengan 7805. Nah, jadi solusinya seperti itu, sangat mudah. Tapi yang bagian yang sini untuk minus 6 volt, minus 12 volt, minus 17 volt ini yang agak rumit nih. Kalau saya benar-benar tidak bisa mendapatkan LM304 di sini atau IC 201 ini. IC 201 di sini apa sih? IC 201, TR201, IC 201. Di sini nggak ada penjelasan di sini. LM309 ini mungkin. LM309 sudah dipakai. Iya, ini LM309 di sini. Ini nggak jelas di sini. Tapi harus kita cari dulu ini. LM309 ini apakah 7809? Menarik juga. Oke, kita di sini sudah membahas seperti ini untuk power supply-nya. Kemudian saya akan bahas part 3 ya. Akan bahas part 3. Tapi sebelum itu saya cek dulu, saya sudah membicarakan ini berapa menit lamanya. Berapa menit kah? Mana timernya? 17 menit. Oke, 17 menit sudah panjang lebar saya diskusikan di sini, kita diskusikan di sini, sehingga kita akan split pembahasan bagian 3 ke video berikutnya. Yuk, langsung saja kita ke video berikutnya ya.